Sifat orang tua ini sangat galak. Dia ingin bantu tetangga bakar daging. Tapi orang ini jelekan dia. Harus kasih tahu cara masak daging punya kau tidak bisa dibandingkan sama anak saya. Muka dia langsung berubah. Pegang kepala tetangga dan teken ke alat bebek. Tambah minyak jadi sudah ada daging bebeknya. Dia adalah Giovanni sangat ganas tapi sekarang. Dia sudah punya seorang istri yang lembut. Saat dia sedang belanja. Mendengar staf supermarket sedang jelekan dia. Jadi dengan 1 botol minyak. Tambah 1 tabung gas. Lemparkan gas ke dalam gudang. Semprot minyak ke situ. Ambil korek dan lempar ke sana. Punya orang tua mafia seperti ini. Jelas anak mereka Bele juga bukan orang biasa. Seorang pria ingin ganggu dia. Bele melihat seperti suka dengannya. Ketika balik ke mobil dan ambil tongkat tenis. Baru berapa detik tongkat ini juga patah. Tapi adik dia Warren hari pertama pindah sekolah. Telah dipukul, muka langsung biru. Mereka berpikir dia ada orang biasa. Pertama Warren cari tahu semua tentang sekolah ini. Lalu menggunakan barang. Beri ke semua orang telah dibully. Setelah sudah hasil. Mengambil anak laki-laki yang lemah sebagai umpan. Ketika kakak sekolah ingin bully anak ini. Warren dengan tim baru muncul. Mulai menyerang. Akhirnya kakak sekolah kalah. Pulang ke rumah Giovanni tanya keluarga dia. Bagaimana hari pertama pindah rumah? Sangat oke. Bagus. Tapi keluarga mereka seperti ini. Semua karena identitas Giovanni. Dia adalah mafia Amerika. Trik sulit, tapi orang pintar. Bahkan FBI juga tidak bisa melakukan apa. Karena itu membuat bos mafia merasa posisi dia akan bergoyang. Jadi Martin kasih perintah bunuh keluarga Giovanni. Demi keselamatkan keluarga, Giovanni kerja sama polisi. Martin dengan cepat masuk penjara. Walaupun masuk penjara tapi geng mafia masih punya dia. Dia menggunakan 20 juta dolar untuk nyawa keluarga Giovanni. Untuk menghindari pengejaran mafia. Tiap 3 bulan mereka akan pindah rumah sekali. Untungnya ada polisi diam-diam menjaga keluarga mereka. Tapi pembunuh belum datang. Seorang tukang servis selang air mencari dia. Hari itu karena selang rumah ada masalah. Giovanni langsung menelepon perusahaan air. Tapi udah janji 5 menit akan datang. Tapi dia suruh Giovanni tunggu 50 menit. Giovanni tidak mau cari masalah. Tapi ketika masuk ke rumah tukang itu mengatakan. Dia hanya ingin servis selang air. Tapi orang ini berpikir dia adalah orang bodoh. Siapa suruh selangnya rusak? Harus ganti semua habis 2 juta. Giovanni tidak omong apa, berbalik dan ambil tongkat. Bahkan tongkat ini juga patah. Dia keluarkan 1 kapak dan gergaji. Tukang ini langsung masuk rumah sakit. Giovanni bilang orang itu jatuh. Patah tulang, 20 lebih. Bagaimana saya tahu, saya bukan dokter. Bagaimanapun soal selang air rusak. Harus diselesaikan. Jadi dia ke perusahaan air. Obrol dengan CEO. Tapi CEO tidak mau buang waktu. Dan suruh dia beli tangki dari perusahaan ini. Hasilnya CEO muncul sekali lagi. Sudah diikat dengan tali dan diserat 5 km. Sekarang tidak butuh Giovanni tanya lagi. CEO sudah patuh dengannya. Cukup tutupi selang NOR 3 oke. Lalu Giovanni ke situs air. Melihat dia keluarkan 1 bom waktu. Setting jam bom meledak lalu pergi. Awalnya semua baik-baik saja. Tapi suatu hari, untuk selesaikan tugas di kelas. Dia ceritakan kisah ayah dia adalah mafia. Dan cerita ini, menyebar kemana-mana. Akhirnya bos di penjara tahu. Kali ini tempat persembunyian terungkap. Bos langsung kasih perintah buat pembunuh bayaran. Dengan 20 juta untuk cabut nyawa keluarga Giovanni. Dan Giovanni belum tahu bahaya sedang mendeki. Bahkan masih pergi nonton film sama FBI. Tapi anak Warren bertemu sama kelompok dengan pakaian hitam. Dia melihat sudah tahu pasti adalah pembunuh dikirim ke rumah dia. Jadi mencari tempat untuk menelepon ke rumah. Tapi tidak ada yang angkat.
Alo. Magi tidak angkat. Di tempat lain pembunuh bayaran belum sampai. Bele sedang di atap rumah. Karena dia ditipu oleh seorang pria. Jadi dia ingin bunuh diri. Tiba-tiba dia melihat ada polisi di bawah. Dengan satu truk yang curiga. Berapa orang masuk ke kantor polisi dan mulai tembak. Seorang menemukan lokasi rumah Giovanni. Bele merasakan bahaya jadi langsung lari ke rumah. Baru selesai orang di kantor polisi, lanjut adalah pemadam kebakaran. Mereka tusuk ban mobil. Karena mereka ingin habiskan semua hambatan di jalan. Sekarang bom punya Giovanni sudah meledak. Suara membuat semua orang di desa panik. FBI yang jaga keluarga Giovanni langsung menelepon ke kantor polisi dan tim pemadam kebakaran. Tapi tidak ada yang angkat. Hanya bisa bawa Giovanni pulang ke rumah. Dan suruh dia diam di rumah, jangan kemana. Tapi Giovanni pulang tidak lihat istri dan anak. Dia buka selang air. Air sudah bening lagi. Sekarang istri dia baru selesai belajar yoga. Pulang ke rumah dengan FBI. Tapi dia baru keluar pintu sudah melihat pembunuh bayaran. Dia langsung balik ke kamar puni FBI. Takut dan ceritakan apa yang dia melihat. Tapi sekarang ada satu pembunuh dengan roket. Maggie takut langsung teriak. Tapi Giovanni bangun keluar dari reruntuhan. Dua FBI bawa pistol berdiri di depan Maggie. Tapi ada orang tembak dari luar, langsung mati. Seorang pembunuh gemuk menemukan Maggie. Dia adalah bawahan Giovanni dulu. Setelah tanya apa kabar, ingin bunuhnya. 1 detik kemudian Giovanni muncul dari belakang. Menggunakan ikat leher pria ini. Akhirnya istri kerja sama suami untuk habisi pria ini. Sekarang Bele dan Warren pulang ke rumah. Ada berapa pembunuh lain melihat anjing punya Giovanni. Ketika mereka ingin bunuh anjing itu. Bele dari jauh tembak 2 kali ke pinggang. Tapi pembunuh ada AK sangat keras. Bele tidak berani angkat kepala. Saat bahaya anjing menjadi marah. Melompat dan gigit satu pembunuh bayaran. Sekarang Bele baru bisa pindah posisi. Pembunuh mendengar suara pistol langsung lari ke sana. Tiba-tiba Warren muncul dengan 2 M16. Satu pembunuh lain muncul. Warren sudah habis peluru langsung lari ke mobil pembunuh. Melihat pembunuh bawa pisau lari ke sana. Warren langsung tembak pria itu. Bele angkat adik ingin lari. Tiba-tiba ada satu lagi masih hidup. Untungnya pistol orang ini sudah habis pelurunya. Bele melihat itu langsung melarikan diri. Pembunuh juga ikut dari belakang. Tiba-tiba ada satu mobil muncul tabrak orang ini. Ternyata itu adalah FBI yang melindungi Giovanni. Pertempuran sengit akhirnya berakhir. Kakek masukin satu peluru ke leher bocah ini. Karena orang Inggris mau bunuh dia. Dan peluru yang di leher ini bisa membuat saat dia digantung. Masih ada oksi masuk ke dalam tubuh dia. Dan seperti itu dia masih hidup. Kakek beri kesempatan ini untuk cucu dia. Sebelum meninggal. Dia hanya ada satu permintaan. Dan itu adalah bunuh pengkhianat. Balas dendam untuk mereka. Lalu dia dibawa keluar. Saat ini. Dia melihat seorang tentara lupa kunci pintu. Jadi pintu terbuka sendiri. Dia ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Lalu marah lari ke arah pengkhianat. Lalu tarik dia dari kuda ke bawah. Ambil pisau darinya. Ingin bunuh pengkhianat ini. Tapi kekuatan dia tidak cukup. Dengan cepat dia ditarik keluar. Dan sekarang kakak dia juga tidak punya hati lagi. Dia bantu orang Inggris ikat leher ayah yang tidak mau mengakui kalah. Dan bunuh semua orang tidak mau nyerah. Menghadapi adik yang ingin balas dendam. Dia juga tidak mau diam. Sebelum dia digantung sudah kasih tahu kakak dia. Berharap dia akan ingat pohon ini. Suatu hari dia akan digantung di sini juga. Setelah itu, dia dan yang lain ditarik ke atas pohon. Dengan cepat anak itu sudah tidak gerak lagi. Menunggu orang Inggris pergi. Ada seorang biksu dari Shaolin. Sudah turunkan semua mayat ke tanah. Ketika biksu ini mencoba lihat ada yang masih hidup gak.
Dia melihat bocah ini masih nafas. Biksu langsung bantu dia nafas. Bocah ini perlahan buka mata. Juga batuk peluru itu keluar dari tenggorokan. Mulai saat ini, dia pergi bersama biksu ini. Dengan cepat sudah puluhan tahun melalui. Dia dan biksu ini sudah melatih seni bela diri yang spesial. Dia bersumpah atas akan ikat kakak dia ke pohon itu. Demi nyawa dari keluarga dia yang sudah meninggal. Pria ini ingin bunuh saudara dengan tangan sendiri. Dia biasanya menggunakan tombak panjang, di atas kuda perang. Sendirian mencari tempat saudara tinggal. Waktu ini dia di jalan. Sudah bunuh banyak penjahat. Membuat dia punya banyak musuh. Ketika gadis ini pergi sendirian, para bandit targetkan dia. Pada saat penting, bocah pada tahun itu muncul. Lepaskan gadis itu. Tapi para bandit ini tidak mau. Lepaskan gadis ini. Bawahan ambil senjata ingin. Dia juga tidak banyak omong. Langsung lemparkan tombak yang panjang. Satu orang bunuh 100. Yang lain melihat itu. Takut langsung melarikan diri. Dia takut akan terjadi sesuatu dengan gadis ini. Jadi antar dia. Tapi yang membuat dia kaget adalah karena hati yang nuraini dia. Hampir dia dibunuh oleh gadis ini. Menunggu sampai malam. Dia kasih gadis ini 2 koin. Lalu berjalan di jalan untuk balas dendam lagi. Dengan satu alasan untuk dia bertahan hidup sampai sekarang. Dan itu adalah mencari saudara, pengkhianati. Di tempat lain. Setelah sang kakak mengkhianati desa dia. Orang Inggris sudah kasih dia menjadi pemilik kota ini. Sang kakak juga takut akan ada orang mencari dia untuk balas dendam. Jadi suruh bawahan bunuh semua orang di desa. Bahkan anak kecil juga tidak lolos. Lalu bawa semua emas ingin keluar negeri. Dengan cepat sang adik sudah temukan lokasi mereka. Sampai malam. Saat tidak ada penjaga. Dia keluarkan pisau. Merobekkan tenda kakak dia. Masuk ke dalam. Taruh pisau di leher kakak dia. Sekarang dia bisa bunuh kakak dia dengan cepat. Tapi dia tidak lupa perjanjian dia. Dan itu adalah gantungkan kakak dia di pohon itu. Jadi dia ikat kakak dia ingin pergi. Saat itu, di luar ada orang lewat. Melihat situasi tidak baik. Dia hanya bisa lepaskan kakak dia dan pergi dulu. Ketika dia baru muncul, banyak orang tunggu dia di luar. Melihat bawahan ingin bunuh dia. Untungnya kakak dia muncul tepat waktu. Dia melihat ke sana. Ternyata gadis itu sudah jual dia. Karena sang kakak dan istri tidak punya anak. Jadi sudah mencari orang hamil anak untuk mereka. Tapi setelah anak itu lahir, sang kakak sudah usir gadis itu pergi. Dia menjual informasi sang adik karena ingin bertemu dengan anak lagi. Setelah adik tahu sangat marah. Tapi tidak bisa melakukan apa. Lalu sang kakak ikat adik dia. Ambil batang besi yang panas. Tanya adik siapa yang suruh dia ke sini. Di saat itu, ada orang menyerang dari luar. Sang kakak harus keluar untuk bertarung. Adik ambil kesempatan itu. Saat dua pihak sedang berantem. Lolos dari borgol dan berhasil melarikan diri. Gadis ini ambil pisau untuk menancam. Jika tidak akan lepaskan anaknya. Dia akan bunuh anak ini. Tapi ayah anak itu dengan santai berkata, kalau mau bunuh saja. Gadis melihat ayah anak ini sangat dingin. Akhirnya harus menyerah. Ketika sang ibu ingin ambil anak kembali, dia perlahan tusuk pisau ke pelayan. Pria itu tarik pisau keluar. Ingin bunuh gadis ini. Tapi dia bilang, sekarang saya adalah salah satu orang yang punya asi. Jika bunuh saya, anak kau tidak akan bisa hidup lagi. Setelah itu sang kakak harus menerima permintaan dari gadis ini. Di tempat yang sepi ini, tidak bisa temukan pengasuh yang cocok. Pada saat ini, sang istri marah sama suami. Dia habis mendengar dan tidak mau tahan lagi. Dengan cepat bunuh istri sendiri. Tidak bisa hamil tapi banyak omong. Yang lain melihat adegan ini.
Harus berkata pria ini sangat kejam. Dan seperti itu, gadis ini berhasil bersama anak lagi. Dan akan pergi ke luar negeri bersama sang kakak. Di tempat lain, sang adik sedang membuat rencana untuk balas dendam. Kirim 2 anjing pemburu. Muali mencari kakak dia bersama teman. Dan saat ini sang kakak bersiap untuk berangkat lewat laut. Jika bisa pergi ke Inggris, dia akan selamat. Untuk identitas dia tidak terungkap. Dia pura-pura pamit sama bawahan. Saat bawahan tidak melihat, dia sudah bunuh orang ini. Saat mereka ingin lewat sungai, tiba-tiba ada suara burung. 1 peluru meriam jatuh dari langit. Setelah meledak, banyak tentara terluka. Ternyata semua itu dari sang adik. Lalu mereka melempar 1 lagi. Muncul suara bom. Di tempat lain tentara juga jatuh ke sungai. Sang kakak melihat situasi kurang baik. Suruh bawahan naik ke kapal. Tapi perahu mereka baru di tengah sungai. Sang adik tiba-tiba muncul dari dalam air. Melihat dia perlahan naik ke atas. 1 orang melihat dia. Langsung dibunuh dan lempar ke samping. Sekarang sang kakak ketakutan. Menunggu sang adik tarik kembali pedangnya. Menusuk berapa orang lagi. Dan tangkap 1 orang blokir di depan. Sang kakak melihat itu langsung mohon padanya. Melihat sang kakak lemparkan pedang. Langsung bergegas ke depan. Peluk kakak dia dan melompat ke dalam air. Lalu ada 1 peluru ditembakkan di sana. Melihat perahu ini hancur. Gadis itu peluk anak belum mati. Setelah berhasil tangkap saudara, adik dia bawa kakak dan gadis itu ke bawah pohon pada tahun itu. Karena dia pernah bersumpah akan tangkap dan buat kakak dia merasakan bagaimana rasa digantung di sini. Hari ini berhasil balas dendam. Akhirnya amarah dia selama ini sudah hilang. Dia berbalik dan emlai gadis itu. Melihat dia sudah mau mati, dia ke samping gadis ini. Lalu dikasih anak padanya dan langsung meninggal. Dia peluk anak yang tidak beruntung ini. Naik kuda pergi ke tempat jauh. Terima kasih sudah menonton.